Tuhan, selamat pagi, shalom. Seberapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi, boleh saya untuk bangkit berdiri saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang layak ditinggikan pagi hari ini. Haleluya. Bersama bersatu hati kita di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kumpulkan setiap kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami datang beribadah dengan hati yang murni. Dengan rindu mencari Engkau Tuhan, maka kami akan menemukan-Mu. Kau menjawab setiap kami. Di antara kami Tuhan datang dengan segala pergumulan hidup, sakit penyakit. Kami percaya di bawah kaki Tuhan, kami mendapat kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Setiap kami yang membutuhkan jawaban Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber jawaban dalam segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu terus bertumbuh, terus berkembang, terus bergerak Tuhan. Untuk mengenapi setiap visi-Mu Tuhan, rencana-Mu, hati-Mu. Dan gereja ini Tuhan boleh menjadi gereja yang berdampak. Kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin gereja-Mu Tuhan, Bapak Gembala, tim pengembalaan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Barisan para pemimpin ini Tuhan boleh menjadi Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami boleh bekerja sama satu sama lainnya untuk mengembangkan pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Demikian Tuhan untuk setiap pengurus ibadah unit hingga jemaat-Mu Bapa, kami berdoa Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Engkau yang membuat kami Tuhan menjadi karakter seperti Kristus. Kami terus bertumbuh Tuhan, kami terus bergerak Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap program-program gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan Bapa. Biar kiranya Tuhan ada kebangunan rohani, ada pemulihan Tuhan Yesus. Demikian juga tempat kami tinggal Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Dadap, Kosambi dan sekitarnya dimanapun kami berada. Ajar kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hidup kami boleh menjadi kesaksian supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan provinsi tempat kami tinggal. Dengan bangsa dan negara ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden. Bapak Jokowi dan Maruf Amin Wakil Presiden, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin bangsa kami, wakil Allah di dalam dunia ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan pemimpin kami Tuhan Kau berikan kesehatan. Kau berikan Tuhan rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, hikmat daripada Engkau. Sehingga Tuhan Yesus bangsa kami boleh Tuhan terus Tuhan bergerak Tuhan melakukan pemulihan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan hati-Mu ada di Indonesia. Tangan-Mu tertumpang atas Indonesia memberikan damai sejahtera, keselamatan atas Indonesia. Pandemi yang sedang terjadi, pergolakan dalam segala bidang yang sedang terjadi. Kami tahu Tuhan Kau sedang mempersiapkan anak-anak-Mu untuk lebih semakin intim dengan Engkau, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebelum Engkau datang Indonesia akan terus dipulihkan Tuhan. Indonesia akan berbalik dari jalan yang jahat untuk mencari terang-Mu yang ajaib. Setiap kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala doa permohonan kami yang jauh pada kesempurnaan. Engkau yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu, Allah yang layak ditinggikan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Sebelum kita datang menyembah Tuhan lebih lagi, mari sambut saudara kanan, kiri, depan, belakang. Katakan shalom. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Bersama katakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan tanganku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Tak melompat bagimu sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik.
kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagiku, sebab Ia baik, saudara. Baru setiap pagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Sebab Ia baik, Bahwasanya selamanya kasih setianya. kasih setia. Bersyukurlah Kepada Tuhan, Amin. sebab Ia baik, Bahwasanya selamanya kasih setianya. Ada kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Mari saudara kita bebaskan untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Tanganku Ku angkat padamu, mensyukuri, rahmat yang Kau beri. kakiku, Kakiku melompat bagimu, amin. sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Mari coba saja katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya. Amin. Sama-sama bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, Sore-sore yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudara siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Seberapa banyak yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bersama kita akan menyembah Tuhan dipimpin oleh Jason. Silakan. Iya, silakan duduk semuanya. Iya, selamat pagi shalom saudara. Apa kabarnya? Iya. Dahsyat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita menikmati saat-saat yang terbaik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, ada sebuah pujian yang 2 tahun ini saya ciptakan, dan puji Tuhan 2 buah pujian ini diberkat buat jemaat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan, apalagi di masa-masa COVID. Lagu yang pertama saya ciptakan lagu dengan judul Bapa Kau Setia, dan yang kedua Tuhan Selalu Menolongku. Waktu saya ciptakan 2 lagu ini saudara, saya mempercayai gini, apapun yang terjadi sama hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dia Tuhan setia, dia Tuhan yang adil, menolong hidup kita dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat Tuhan katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah hidup kami bersamamu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Bersama-sama kita nyatakan kesetiaan Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang wanita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari yang pria katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau Tuhan yang menyediakan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Katakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ingat saudara, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berkasih Tuhan, tak akan berubah untuk selamanya. Hari ini Tuhan siap memberkati engkau lebih lagi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan selalu menolong
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, nama-Mu yang ajaib. Kepadamu kami berseru Tuhan, memanggil nama-Mu yang kudus. Yesus, kami perlu tangan-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Tak akan Kau biarkan kami bergumul sendirian. Ada Yesus yang peduli. Ajar kami percaya, ajar kami selalu mengandalkan-Mu. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau Tuhan tak pernah tertidur. Ketika kami mengangkat tangan kepadamu, Tuhan turun tangan untuk menolong. Yesus, kami perlu Engkau. Ya la 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 bashikira la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kalau kami
kami masih hidup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua boleh terjadi. Dunia boleh digoncangkan. Badai boleh datang. Tapi selama Tuhan di hidup kami, kami tidak pernah akan takut. Engkau yang meredakan badai di lautan. Dan kau berkata kepada murid-muridmu, diam dan tenanglah. Dan hari ini kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami bawa hati yang terbuka menyembah kepada Engkau. Dan berkata, Engkaulah Allah Yehova Rafa. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Engkau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Engkau yang ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku mengangkat tanganku. Selamanya Tuhan yang ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sampai selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Yesus hebat bagiku. Segala kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan yang bertata atas pujian kami. Tuhan yang bertata atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang membawa kami lebih dari pemenang. Firman-Mu yang akan menguatkan kami yang lemah. Firman-Mu yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang pertolongan Tuhan. Mari semuanya buka handphone sucinya. Ya. Dan tolong layar suci bantu saya. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Yang lagi liatin saya berarti nggak bawa Alkitab ya. Oh, mau liatin layar suci ya, oke. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34 ya. Kita akan baca bergantian, yang merasa laki-laki yang ganjil, yang merasa perempuan yang genap. Yang bukan dua-duanya jangan baca. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak ibu saudara sekalian, hidup manusia terbagi 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit enggak tanggung-tanggung 12 tahun pendarahan. Saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami dari istri saya kurang memahami bagaimana namanya perempuan pendarahan. Kalau sekarang mungkin seperti Mium kali ya. Tapi saya punya seorang istri, saya bisa sedikit menggambarkan bagaimana perasaannya kalau lagi datang bulan. Pasti ibu-ibu lebih ngerti, kaum perempuan. Istri saya dari zaman saya kenal dia dari gadis sampai sudah menikah, itu setiap datang bulan 2 hari, pokoknya dalam 1 bulan itu ada datang sekali, pokoknya menderitanya 2 hari saudara. Itu setiap datang sakitnya minta ampun saudara, itu kata dia, saya gak ngerti. Dia bisa nangis sendirian, dia bisa pelukin batal sambil nangis saudara. Dia udah berusaha minum segala obatan, dia udah masak air panas dimasukin ke botol, digosok-gosokin sampai koyo cap cabe, cap menteri segala macam kumpul di belakang saudara. Enggak kunjung sembuh saudara. Sampai saya bilang, emang sampai sebegini sakitnya ya? Kamu gak ngerti, sakit banget katanya. Itu menderita 2 hari dalam sebulan. Bagaimana dengan gadis ini? 12 tahun tubuhnya sakit pendarahan. Yang kedua, jiwanya tertolak saudara. Bapak ibu teman-teman setuju gak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Ditanya teh cicing wae dijawab. Setuju gak? Udah bilang aja setuju, kan saya khotbah suka-suka saya, bilang setuju. Bilang setuju. Kenapa saya bilang harus setuju? Bapak ibu kalau baca sebuah perikop cerita dalam Alkitab harus mengerti latar belakang ceritanya. Zaman gadis ini berada berbeda dengan zaman saudara berada. Kalau zaman sekarang maaf, kalau Anda punya anak gadis pendarahan seperti ini, tidak akan dikucilkan, tidak akan dicemooh. Kalau masuk Instagram mungkin sakitnya parah, viral saudara. Banyak orang memberikan bantuan dan pertolongan dan juga saran. Tapi waktu zaman gadis ini berada, kalau seorang wanita mengalami pendarahan seperti ini disamakan dengan penyakit najis. Kalau dulu penyakit kusta, kalau sekarang COVID saudara. Sangat menakutkan dan bisa menjadi sampah masyarakat dan keluarganya bisa dikucilkan. Saudara, kenapa saya bilang gadis ini tertolak? Pertama, gadis ini hidup sendirian loh selama 12 tahun. Dengan kata lain berarti keluarganya menolak. Masyarakat juga menolak. Kalau saya sedikit bermain cerita drama saudara, kasih sinetron ya. Mungkin gadis ini ngomong sama papa mamanya. Pak, ma, saya teh kenapa ya udah seminggu datang bulan gak beres-beres. Aduh, kata papanya. Udah minum Kiranti belum? Sudah. Sabra botol, 3 botol. Kurang, cepetan ke Alfamart. Itu off-wall cashback 60% kata juga. Borong 1 Alfa kata juga. Diborong itu Kiranti 1 Alfamart saudara. Itu enggak sembuh juga. Akhirnya mamanya ngomong gini, udah minum Feminak belum? Udah mah, seberapa kaplet? 1 kaplet kurang, 1 lotion tadi juga. Udah minum Kiranti, apalagi tuh cewek-cewek. Feminak, obat Singapura tuh mungkin Panadol ya. Enggak sembuh juga, akhirnya orang tuanya mikir. Jangan sampai gara-gara 1 anak gadisnya, 1 keluarga dikucilkan. Akhirnya dengan terpaksa saya tahu, gadis ini diusir keluar. Gadis ini dibuang oleh keluarga sendiri. Gadis ini mulai mencari perhatian mungkin ke teman-temannya, ke bait Allah, ke masyarakat. Tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Makanya gadis ini hidup sendirian tertolak. Yang ketiga, rohnya saudara.
imannya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu udah dihabiskan. Udah ke dokter, mungkin udah ke sinsek kalau sekarang, udah ke tabib, udah mungkin juga amit-amit ya, ke dukun segala macam. Enggak kunjung sembuh. Sampai asuransi udah habis kuotanya, udah pakai BPJS saudara, enggak sembuh juga. Coba yang jawab perempuan aja. Kalau saudara sebagai seorang wanita, suami udah ninggalin, anak-anak ninggalin, mertua, orang tua udah ninggalin, teman gereja gak mau tahu, gembala saudara gak mau tahu, ditambah gak punya uang sama sekali. Punya harapan atau tidak? Nah ini jujur. Ada ibu-ibu tuh suka sok kuat. Saya kuat pak. Gak lama bunuh diri saudara. Ya. Kenapa hari ini banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri saudara loh. Beneran, apalagi masa-masa COVID nih ya. Karena kehilangan namanya harapan. Sekecil apapun namanya harapan dalam hidup ini saudara, mampu membuat orang bertahan hidup. Nah, di tengah-tengah kondisi seakan-akan tampaknya, seakan-akan ya, bukannya tidak ada nih. Seakan-akan semua tampak gelap, semua tampak suram, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kapan badai ini berlalu? Tiba-tiba Yesus lewat di kotanya. Dan kondisi Yesus hari itu, dia sedang terburu-buru. Dia mau ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Karena anak Yairus mau mati. Kondisinya urgent. Lagi kondisi urgent, tiba-tiba Yesus berhenti. Tema khotbah saya hari ini adalah Yesus berhenti. Katakan Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Makanya dia berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Lalu muridnya ngomong gini, Tuhan ngaco, ini banyak orang gak sengaja kayak ketoel-toel, cepetan jalan, anak harus mati. Kata juga, gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah tadi saya gak sengaja, ayo cepetan juga. Yang ketiga, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu gak pelakunya? Tahu, dengarkan baik-baik saudara ya. Bukan Tuhan tidak menjawab pergumulan kita. Bukan Tuhan tidak mengerti saudara. Bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara. Yang Tuhan butuhkan adalah respon iman kita. Karena iman kita yang mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Dari belakang gadis ini merespon dengan takut dan gemetar. Dan dengan ketulusannya tanpa kepentingan. Dia ngomong apa? Tuhan, tadi itu saya. Waktu Tuhan berbalik, saudara maaf ya, Tuhan marah enggak? Dia nggak ngomong gini, ngapain kamu ganggu-ganggu saya? Ada orang penting di sana yang lebih butuh saya. Ibarat begini deh, nggak apa-apa direkam ini mah. Berapa banyak hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang ngakunya pendeta, yang ngakunya statusnya hamba Tuhan, lebih memilih dengan orang kaya. Tapi banyak orang susah, dia tidak pedulikan saudara. Mas saya bilang sama istri saya, kemanapun kita berjalan melayani, mau gereja kecil, jemaat susah, kita adalah hamba yang tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Bagian hamba adalah melayani. Tuhan aja mau melayani orang yang tidak dianggap bernilai. Siapakah kita ini? Waktu Tuhan berbalik, Tuhan ngomong apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ketika Yesus bertemu secara pribadi dengan gadis ini, Tuhan mengadakan perkara yang dahsyat. Yang pertama, gadis ini tubuhnya sembuh total dan sempurna. Yang kedua, jiwanya yang tertolak, Tuhan pulihkan. Kenapa? Buktinya ini, Yesus ngomong apa? Hai anakku, saudara bayangkan, 12 tahun, gak ada orang yang mau tahu tentang hidup dia. Gak ada orang yang mau peduli kesusahan dia. Mungkin dia diludahi, dirajam batu, dikatakan najis. Gak ada yang mau terima dia. Waktu Yesus berkata, hai anakku. Dia menerima perkataan seorang bapak kepada anaknya. Dia menerima kasih Bapa yang sempurna. Yang ketiga, imannya, rohnya yang hampir jatuh saudara. Mengapa saya bilang hampir jatuh? Bayangin 12 tahun bukan waktu gampang loh. Tapi Alkitab mencatat, gadis ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di kota sana Yesus melakukan mujizat yang buta bisa melihat. Di kota sana Yesus melakukan mujizat yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Ada sebuah harapan. Kapan Yesus lewat di kota saya? Ada sebuah harapan waktu saya bisa menjamah jubahnya saja. Saya yakin saya pasti sembuh. Masalahnya waktu Tuhan bukan waktu kita.
Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. 12 tahun penantiannya tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah disia-siakan. Saudara lihat, mungkin saudara banyak menantikan jawaban doa. Tetaplah setia kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menantikan janji Tuhan, engkau tidak pernah menjadi lemah, saudara. Ketika waktu Tuhan datang, Tuhan sendiri yang menolong gadis ini. Tuhan sendiri yang menopang gadis ini. Tuhan sendiri yang mengangkat gadis ini. Dan gadis ini tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir. Saudara akan diberkati oleh kisah ini. Saya pernah bilang sama istri saya, sejak saya jadi produser, pegang banyak penyanyi, buat saya jabatan produser nggak gampang. Lebih enak kayak gini, saudara, penginjil, khotbah, nyanyi, ciptaan lagu, nggak ada beban. Tapi kalau kita ngorbitin orang, banyak resiko. Khususnya pegang anak-anak disable, anak buta ya, kayak Gracia. Waktu saya pegang Gracia, begitu banyak intimidasi, penghakiman yang bilang saya jualan anak buta lah, segala macam. Saya pengen bela diri sebenarnya waktu itu. Emang saudara tolong apa? Nabur apa? Kan saudara gak pernah lihat apa yang sudah tabur begitu banyak dalam hidup dia. Apa yang sudah saya berikan. Tapi kan gak perlu tahu, saudara. Tangan kanan memberi, tangan kiri cukup tahu ya, saudara. Biarin Tuhan yang melihat hati saya dan istri saya, saudara. Saya ngomong gini, udahlah jangan pegang anak-anak disable lagi. Cukup Gracia aja. Berapa banyak Bapak Ibu sejak Gracia terkenal dengan walaupun kita dapat melihat. Maaf saudara, banyak orang ketemu di gereja anaknya gak bisa lihat. Datang ke rumah saya loh bawa anaknya yang buta, saudara, maaf ya. Pada ngaco ngomongnya, ngaco gak? Pak Jason, anak saya lebih buta dari Gracia. Kepengen terkenal, mana ada orang buta lebih buta. Ya sama aja gak bisa lihat, saudara. Kepengen terkenal. Yang saya bilang gini, yang bikin Gracia jadi berkat, itu bukan saya. Tapi maunya Tuhan. Tapi Tuhan titipkan kepada saya. Singkat cerita, 2017 saya pelayanan ke Palopo. Tahu nggak Palopo di mana? Nggak tahu ya, Sulawesi Selatan, 10 jam dari Makassar. Sampai di Palopo, gembalanya jemput saya di bandara, ngomong gini, Pak Jason, nanti yang ngiringin Bapak main piano namanya Fandiko ya. Oh iya Pak. Tapi maaf Pak, Fandi sama kayak Gracia nggak bisa lihat. Oh nggak apa-apa. Anak-anak yang gak bisa melihat jago-jago main pianonya. Konsennya luar biasa fokusnya. Kasihan Pak Fandi, kenapa saya bilang. Berapa banyak penyanyi udah datang ke gereja kami cuma ngomong doang. Katanya mau tolong Fandi, mau promosiin Fandi. Gak ada yang jadi Pak. Kasihan sampai mamanya kecewa. Oh siapa tahu Pak Jason tergerak. Dalam hati saya, nih si Black Ketek saya juga gak mau. Cuman gak bisa ngomong kan, gak bisa ngomong enggak. Ya ada Pak, doa aja. Saya kan belum ketemu, saya bilang. Saya udah nolak, saya gak mau. Sampai di gereja, bener, anaknya seorang anak laki-laki waktu itu 21 tahun. Tapi beda sama Gracia, kalau Gracia kan autis saudara, gak bisa diajak ngobrol. Kalau ini anak normal, cuma gak bisa lihat aja. Ngobrol, anak laki-laki 21 tahun, jago main piano, bagus ya. Tapi gak tergerak sama sekali. Malamnya saya pelayanan KKR, banyak yang datang. Pas saya altar call tumpang tangan. Tiba-tiba, lagi tumpang tangan nih, tiba-tiba kerasa dia narik. Saya ini bukan hamba Tuhan yang apa-apa roh Tuhan bicara enggak. Roh Kudus bicara enggak. Saya mikir apa kolesterol naik, ini asam urat ya aduh. Kok kayaknya cenut-cenut gitu, ditarik-tarikin. Saya lihatin gak ada orang, ya istri saya di ujung sono. Tapi yang kedua kali Tuhan tarik itu lebih keras. Roh saya mulai peka, oh Tuhan mau bicara. Saya bilang Tuhan saya mau ngapain, saya lagi doain orang. Kamu ke atas. Saya ke atas saudara, sampai di atas saya juga bingung mau ngapain. Saya cuma ada Fandi lagi main piano. Tuhan bilang apa? Doakan dia. Saya ya namanya hamba nurut aja. Pas tangan kanan saya megang dadanya Fandi berdoa. Tiba-tiba saudara, Tuhan seperti memberikan saya sebuah penampakan yang luar biasa. Sebuah apa? Seperti televisi buram. Yang gak ada warnanya, tak begitu flat. Dan banyak air mata, begitu banyak kepedihan, luka yang dialami anak ini. Saya waktu saya doain, saya udah nangis, saya gak tahu mau ngomong apa saudara. Saya udah atur sebenarnya kata-katanya. Saya mau doakan seperti Gracia. Waktu itu saya doakan Gracia, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kejadian dipakainya luar biasa sama Tuhan. Dan kamu akan dapat mujizat. Dan betul Gracia mata kirinya mulai bisa melihat saudara tanpa operasi. Tapi ternyata untuk Fandi, Tuhan pelintir mulut saya. Yang keluar adalah kata-kata firman. Fandi, Tuhan bicara sama kokoh ya. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah Fandi percaya. Ya, sekalipun Fandi tidak bisa melihat seumur hidup, tetaplah Fandi mengucap syukur.
saya berdoa, saya buru-buru pulang. Karena di Palopo kan malam tuh gak ada makanan. Dulu kan Pak, zamannya kita belum kena COVID, hamba Tuhan kenapa banyak yang gendut-gendut saudara, makan malam gitu. 9:30 saya buru-buru pulang, lari ke depan. Waktu di pintu depan, saya ingat banget saudara. Sayang istri saya gak bisa ikut sih, soalnya istri saya lagi dagang bakmi tuh di Bandung. Jadi promosi sedikit ya. Jadi kalau saudara ke Bandung, itu ada Mercusuar Cafe. Tuhan kasih kami kesempatan, benar saudara kalau saya pikir-pikir ya, itu Mercusuar Cafe lagi heboh. Karena ada castle-nya. Dan kami bisa dagang sana cuman weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan luar biasa kayak kemarin kita sampai laku 1.700 mangkok saudara. Sampai enakan megang mic, nih gak pegel. Tapi begini saudara muter, pala aduh mau dilempar mic, buang ke belakang gitu ya. Jadi kita gantian saya ke Jakarta. Sampai mana tadi ya? Oh iya di pintu luar, tuh lupa gara-gara bakmi. Pas saya pegang pintu depan, tiba-tiba ini tangan saya seperti, maaf ya, kayak orang stroke, diem kaku saudara. Seperti ada yang menahan, kenapa? Kunci F. Saya mau buru-buru keluar, itu Fandi kan di depan, belum dijemput-jemput sama cicinya. Di main piano, dia tarik mic-nya saudara, itu mic-nya heran. Soundman-nya juga lupa matiin mic-nya. Itu emang udah caranya Tuhan, dia tarik mic-nya, dia nyanyi. Itu ruangan kosong, udah ruangan kosong. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Waduh saudara tahu, ini saya diam segera. Istri saya ngomong apa? Cepetan jalan, ditunggu panitia. Gak bisa, bentar. Dia nyembah Tuhan. Penyembahan itulah yang menarik saya dari ujung sana. Saya lari ke depan, saya tanya Fandi. Tuhan bilang Fandi mau apa? Ini anak berhenti main piano, dia ngomong apa? Coach Jason, Fandi mau jadi penyanyi rohani. Saya pengen jawab sebenarnya, sabar ya Van, entah kekuatan dari mana. Ya sudah, besok rekaman. Deh ngaco ngomong gini lagi. Kenapa kau ceplosan? Aduh. Sampai di rumah, di hotel, istri saya ngomong gini, katanya gak mau pegang anak buta lagi. Gak tahu dah Tuhan ngaco ngomong keceplosan, gue aja begitu bingung. Saya ngomong gini, Heti, kan istri saya namanya Heti, mau bikin lagu apa ya Het? Bikin lagu mah susah saudara. Gak mungkin dong Fandi saya kasih Walauku Terdapat Melihat seri 2. Mendingan Walauku Sering Melotot, beda tema gitu ya. Ini istri saya jawabannya bagus lagi. Gue mah gak bisa bikin lagu, kau cari baju ke Mangga 2, gue ngerti, kata juga. Akhirnya istri saya ngomong apa? Udah, doa aja. Kita mungkin kamu hikmatnya terbatas. Tuhan loh yang punya segalanya. Tuhan yang suruh, Tuhan pasti kasih hikmat. Ini kadang-kadang istri cuma jago ngomong. Abis ngomong, dia tertidur pulas. Suaminya bingung mau bikin lirik apa ini. Tapi itulah Tuhan. Tuhan yang menyuruh saya berhenti. Tuhan kasih hikmatnya. Dapat lagunya, besok saya rekam suaranya. Bapak Ibu tahu, setelah saya pulang ke Jakarta, waktu saya bikin video klipnya, saya telepon mamanya. Barulah saya mengerti kenapa Tuhan paksa saya berhenti. Ternyata Fandi dan Gracia itu berbeda kisah. Kalau Gracia, kalau saya boleh jujur, hidupnya lebih beruntung. Punya lagu terkenal luar biasa. Berkatnya luar biasa. Punya orang tua kandung yang sayang sama dia. Punya 3 kakak kandung sayang sama dia. Tapi Fandi punya siapa? 3 saudara perempuan kandungnya meninggalkan dia. Mamanya sudah meninggal, papanya stroke tidak bisa bekerja lagi. Dia dirawat oleh 1 mama tiri dan 3 saudara tiri. Siapakah Fandi kok? Tolong putar videonya. Ini anaknya. Semoga di-download ya. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Saya bacakan kisahnya. Fandiko lahir tahun 96 dengan kepala besar dan bola mata tidak stabil. Karena Fandi tinggal di daerah terpencil Palopo, tidak ada pengobatan yang layak untuk menolong dirinya. Sampai akhirnya ketika Fandi berusia tepatnya 13 bulan,
Fandi dibawa oleh mama kandungnya ke Malaysia. Fandi yang masih bayi dinyatakan dokter mengalami tumor otak. Pilihan dokter sangat sulit kepada Fandi. Dokter berkata kepada mama kandungnya, "Bu, Fandi harus dioperasi dan akibatnya dia buta selamanya. Kalau anak ibu tidak dioperasi, Fandi akan mengalami Down syndrome alias idiot." Dengan berat hati mama kandungnya mengambil keputusan tanpa seizin suaminya mengoperasi Fandi dan menyebabkan seluruh saraf matanya putus dan mengalami kebutaan permanen. Tahun 2000 ketika Fandi berusia 4 tahun, mama kandungnya meninggal dunia. Tak lama kemudian Papa Fandi menikah kembali dan bersyukurlah Fandi dirawat dengan baik, diajarkan mandiri oleh mama tirinya Ibu Haryani Hamdani yang mengasihi dia. Tuhan itu baik saudara. Sekarang Fandi telah berusia 24 tahun, tekun mengenai Tuhan. Tuhan memberikan Fandi talenta bermain piano dan bernyanyi. Fandi adalah salah satu contoh seorang pemuda yang tidak berhenti bersyukur dan tidak pernah menyerah dengan keadaan hidup. Sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap Oke, sudah. hatiku. Dan akhirnya album Fandi keluar di bulan Oktober 2017. Apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang menyebut dirinya pendeta memberikan WhatsApp message seperti ini. Pak Jason, saya lihat-lihat Bapak ini hobinya koleksi pelihara anak-anak buta ya. Nanti saya kirimkan deh Pak, si buta dari gua hantu kata juga. Saya kesal saudara, saya pengen balas, tapi Bapak yang pegang monyetnya ya, saya bilang gitu. Tapi saya nggak lakukan, enggak. Saya bersyukur punya seorang istri yang luar biasa, makanya Bapak-Bapak, kalau punya istri, sayangi istrimu itu. Tuhan pakai istri saudara itu terkadang menjadi seorang penolong buat kita. Dia ngomong gini, gak usah dibalas. Orang gak perlu tahu apa yang kita kerjakan. Orang boleh ngomong apapun juga. Tuhan yang melihat hati kita berdua. Bagian kita kerjakan aja. Tuhan yang bela hidup kita. Istri dukung, saya cuma doa Tuhan, tolong Fandi. Bukan tolong saya, tolong Fandi, tolong anak ini. Saudara, satu kali Fandi tinggal di rumah saya di BSD. Karena pas Jakarta ada pelayanan, saya ngomong gini berdua. Fandi, sekarang Fandi klipnya ditonton banyak orang, sekarang udah 1 juta penonton. Ada gak kerinduan Fandi, doa Fandi pada Tuhan? Gracia dapat mujizat loh, mata kirinya mulai bisa melihat. Fandi cuma bisa nangis, saudara, emang anaknya melankolis. Dia cuma nunduk ngomong gini, Ko Jason, Fandi tidak pernah berdoa untuk bisa melihat. Fandi cuma berdoa kepada Tuhan. Fandi mau balas seluruh kebaikan mama tiri Fandi. Saya bilang kenapa? Saya gak tahu hidupnya. Kok dulu papa tuh kaya raya, punya hotel toko emas. Tapi kasihan kok, mama sering dipukulin. Papa sering bawa selingkuhan ke rumah, karyawan hotel, karyawan toko emas, tetangga ditidurin kok di rumah. Mama disuruh masak, kalau gak mau dihajar, dipukulin papa. Fandi bisa apa? Jalan aja buat dituntun sama mama. Sekarang papa udah stroke, kami bangkrut kok. Gak sanggup beli rumah, cuma ngontrak. Dan sekarang mama sedang mencicil. Cuma dengan suara ini kok, Fandi mau balas kebaikan mama. Emang mama usaha apa sekarang kalau papa gak kerja? Mama jualan roti kok 800 perak untuk mencukupi satu keluarga.
Siapa tahu dengan suara Fandi bisa bantu mama. Saudara, saya belajar gini, dia ngomong gini. Apapun yang Fandi akan lalui di hari ke depan, Fandi tidak akan pernah menyerah. Fandi akan berjuang buat keluarga ini kok. Dan sekali lagi kok harus ingat, Fandi jadi penyanyi bukan mau untuk terkenal. Cuman Tuhan yang tahu Fandi mau bantu mama. Saudara, saya belajar gini. Terkadang kita orang yang bisa melihat, gak bisa bersyukur sama Tuhan. Tapi Fandi yang gak bisa melihat. Di masa COVID kemarin loh, sampai sedih tuh. Saya minta maaf sama dia, saudara. Saya bilang, Van, biasanya saya pelayanan kemana-mana. Saya bawa kesaksian ini. Jual CD. Untungnya saya kasih Fandi. Masa COVID stop semuanya. Mamanya stop dagang roti. Cuma jualan teh tarik. Semampu-mampunya saya jual. Bantu dia sebulan berapa banyak, saudara. Tahu gak ngomong apa Fandi di telepon? Coach Jason, gak perlu mikirin keluarga kami. Ada Tuhan yang menjaga. Makanya saya bilang apa? Banyak orang bisa melihat, tapi gak bisa melihat Tuhan. Tapi Fandi dalam kegelapannya, dia menemukan Tuhan yang setia dan pelihara hidup. Hari ini saya mau katakan, apapun yang Bapak Ibu lalui, mungkin sedang ada yang sulit, susah hati. Saya mau katakan, dia berhenti sekarang di depanmu dan berkata, Pak, jangan takut. Aku Tuhan Allahmu yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Mari bangkit berdiri semuanya. Saat keadaanku Tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita sebagai ucapan syukur. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Yesus tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Semuanya tutup matanya, pandang Tuhan. Ketika mata hatimu memandang kepada Tuhan, biar Tuhan yang melihat hatimu dan melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan. Bapak, Ibu, teman-teman, saya mau katakan, mujizat yang terhebat bukan ketika semua menjadi baik, bukan ketika COVID ini reda, bukan ketika hidupmu menjadi segalanya indah, tapi mujizat terbesar adalah ketika engkau mampu berkata, baik dan tidak baik keadaanku, Dia tetap Tuhan yang terbaik dan tidak akan mengubah iman kami, tetap melekat kepada Engkau. Hari ini Tuhan berhenti depan engkau dan berkata, anakku, apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, berdoalah, aku mendengar dan menjawab doamu. Angkat kedua belah tanganmu, dengan sungguh-sungguh katakan, saat keadaan tak sejalan denganku,
sejalan denganku. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku. tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur padamu Tuhan. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Haleluya. Hidup kami bukan apa yang kami lihat, Haleluya. hidup kami bukan apa yang kami dengar. Sebab kami tahu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar bisa melemahkan iman kami. Tapi kami mau hidup karena percaya. Amin. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Meskipun sekarang kami sedang sakit, mungkin hari kami sedang tertolak Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang berkata, hai anakku, tinggallah di dalamku. Hai anakku, percayalah kepadaku. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, hibur dan kuatkan jemaat bertempat ini. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Jason. Tuhan memberkati lebih lagi Bapak ya. Tuhan memberkati lebih lagi keluarga pelayanan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir untuk beribadah pagi hari ini, saudara bisa lihat di online channel kita yang tersedia, YouTube and the others, GB Episkopos, jam 5 sore. Ibadah mulai bulan September, ibadah raya akan mulai dibuka untuk 2 kali ibadah raya, yaitu pagi jam 7 dan sore jam 5 sore. Kembali diingatkan untuk IKASI saat ini menjadi Rp4.000 per bulan. Bagi jemaat yang ingin bergabung atau membayar IKASI dapat menghubungi Ibu Nami. Kepada para jemaat mohon keluar dari gereja dengan teratur, dimulai dari barisan yang paling belakang dahulu. Ada pengumuman tambahan saudara, kalau tadi Ko Jason bawa CD, 1 CD harganya Rp50.000, kalau beli 3 paket cepeceng Rp100.000. Mari menabur di lahan yang subur. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara untuk bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama
bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan di dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, Amin. Amin.